pengertiannya secara ringkas. Jadi sifat 20 ini kita meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat ini. Bukan kita membatasi Allah hanya punya sifat ini. Tapi zat yang kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan selain Dia. Satu-satunya zat yang berhak disembah itu memiliki sifat-sifat ini. Kemudian di sini tidak membatasi. Sambil referensinya tidak membatasi, di mana Imam As-Sanusi, Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi di dalam kitab Syarah Ummul Barohin yang beliau tulis sendiri, kan Ummul Barohin beliau yang tulis, kemudian ada syarahnya yang beliau tulis sendiri. Beliau mengatakan di dalam matan famima yajibu li maulana jalla wa azza isruna sifah wahiyya, sin syarah dari penjelasan ini asyara bimin at-tabaidiyya ila anna sifati maulana jalla wa azza al-wajibata lahu la tanhasiru fi hadhil isyrina. Kemudian di dalam pendalilan, jadi di sini sudah jelas tidak terbatas, hanya saja dalil atau nas yang warid kepada kita itu bisa kita ringkas mendapati kita akan dapati bahwa sifat 20 ini. Kemudian di dalam pendalilan sifat 20 ini saya sudah ringkas dari dua kitab. Yang pertama kitab Nurul Zolam, yaitu yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan kitab Syarah Ummul Barohin yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Isa Al-Ansori. Yang pertama dalil sifat wujud itu di dalam Quran surat Toha ayat 14, kemudian Quran surat Muhammad ayat 19, kemudian Quran surat Ghafir ayat 62, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha soni'u kulli soni'in innallaha soni'u kulli soni'in wa son'atihi. Di dalam ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kemudian sifat wujud itu meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat qadim atau qidam. Nah, ini meyakini bahwasanya Allah itu adalah awal segala sesuatu, tidak ada sesuatu sebelum Allah. Nah, dalilnya Quran surat Al-Hadid ayat 3, kemudian Quran surat Al-Ikhlas ayat 3, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahih Muslim yang hadisnya cukup panjang, tapi poin atau wajhul istidlal di dalam hadis itu mengambil lafaz Allahumma, doa Nabi, di mana Nabi mengatakan Allahumma antal awal falaisa qablaka syai'. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat baqo, meyakini bahwasanya Allah akan tetap ada sampai segala sesuatu sudah tidak ada. Jadi tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di dalam kitab surat Ar-Rahman ayat 27, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih hadis yang sama di dalam Sahih Muslim dimuat, yang dijadikan wajhul istidlal adalah lafaz wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Kemudian dalil sifat mukhalafatuhu lil hawadis, sifat yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Itu dalilnya Quran surat Asy-Syura ayat 11, kemudian Quran surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Awsat, yang mana hadisnya cukup panjang. Di sini wajhul istidlalnya itu lafaz di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya man la tarahul uyun wala tukhalituhu dzunun wala yasiful wasifun wala tugoyiruhul hawadis, atau wala tagoyyuruhul hawadis, wala yakhsad dawair. Ini saya tidak artikan lagi ya, untuk mempersingkat waktu. Kemudian sifat qiyamuhu binafsi, di mana sifat ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh kepada selain Allah. Kemudian Allah satu-satunya zat yang dibutuhkan dan Allah adalah, selain Allah itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya Quran surat Toha ayat 111
kemudian Quran surat Fatir ayat 15, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana wajhul istidlalnya adalah Allahumma antallah la ilaha illa antal goni wa nahnul fuqara. Sifat ya muhlinafsi. Ya muhlinafsi. Kemudian sifat wahdaniyat. Nah, sifat wahdaniyat ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah zat yang esa, tunggal. Satu. Tunggal di dalam sifatnya, tunggal juga di dalam zatnya, dan tunggal juga di dalam af'alnya. Dalilnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163, kemudian di dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, kemudian hadis Nabi di dalam Sunan Tirmizi, di mana wajhul istidlalnya Nabi SAW bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Kemudian dalil sifat qudrah. Nah, ini dari namanya ini saya rasa sudah cukup. Kemudian di dalam pendalilan sifat qudrah ini juga sudah mencakupi dalam sifat qadir. Karena ya ma'ani dengan ma'nawiyah itu punya ta'aluk, dan pada dasarnya lafadznya sama. Di dalil sifat qudrah itu yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 20, kemudian sama di dalam kemudian di dalam Al-Quran juga surat Al-Baqarah ayat 284. Kemudian sifat iradah sama, ini juga bagus jaringannya ya. Ya, padahal Ustaz, padahal. Dalil sifat iradah atau sifat murid. Ini cukup paham ya, dari sudut pandang bahasa sudah cukup paham. Ya, berarti kehendak yang satu kuasa, kemudian yang di bawah ya iroda atau murid, kekuasaan, kehendak dan berkehendak. Nah, itu dalilnya di dalam Quran surat Hud ayat 107 dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuat oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Kemudian di situ ada wajhul istidlalnya itu a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian sifatul ilm. Nah, ini juga mencakup sifat alim. Dalilnya di dalam Quran surat Al-Ankabut dan surat At-Tolak ayat 12. Kemudian surat kemudian dalil sifat haya. Sifat haya itu mencakup juga sifat hayyi. Dalilnya di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58. Kemudian sifat sam'u wal basor, berarti mencakup juga sami' wal basor. Nah, dalilnya di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Sayyidina Abi Musa, yang mana wajhul istidlalnya adalah innama tada'una sami'an basirah. Kemudian yang terakhir sifat kalam. Nah, ini mencakup juga berarti sifat al-kalim, sifat mutakallim. Nah, dalilnya di dalam dalam Al-Quran, Quran surat Nisa ayat 164 dan hadis Nabi yang dimuat di dalam kitab Bukhari itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjaman wala hijabun yahjubuhu. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Saya rasa waktu itu tadi 15 menit. Nanti saya terkait beberapa tuduhan terhadap kami masalah mendahulukan akal daripada nakal dan masalah muqallid, saya rasa bisa kita bahas setelahnya. Tapi mumpung ini masih di dalam pembahasan terkait akidah yang kita yakini, pembahasan awal. Nah, saya rasa cukup yang dari saya, penjelasan secara ringkas dan dalil-dalil yang kami pakai di dalam sifat 30. Ala kulli hal, saya pengen bilang bahwasanya sifat 20 ini di backup dengan dalil nas yang secara terperinci dan dalilnya sahih. Terima kasih.
Iya, terima kasih ya Ustadz Hilman. Masya Allah, luar biasa ya pemaparannya. Jadi itu sebagai pembuka ya, pembuka di awal diskusi bahwa beliau sampaikan materi tentang dalil-dalil sifat 20 ya. Jadi intinya sifat 20 itu tidak dibatasi dengan 20, tapi itu sebagai landasan di awal bahwa di sifat 20 itu seperti ini. Tetapi itu bukan membatasi bahwa Allah itu hanya bersifat 20 ya. Nah, ini perlu kita sama-sama sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi jalannya jelas ya dalam Al-Quran dan Sunnah tadi sebagaimana disampaikan beliau sampai. Nanti kita rinci di pembahasan kedua ya tentang syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kalangan sebagian yang mungkin tidak setuju dengan itu. Jadi itu sebagai pembuka materi. Silakan kita berikan kesempatan kepada Ustadz Rizky untuk sama-sama menyampaikan Ya, materi Assalamualaikum dari warahmatullahi sifat. wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Antum perbesar bisa Ustadz? Ya, Coba sebagai antum pembuka perbesar. dulu. Boleh. Tidak anunya ini kasih besar Sebagai supaya. pembuka dulu. Iya. Coba antum kasih besar dulu anunya. Bahwa Kalau ulama. bisa. Tunggu Ustaz. Antum perbesar dulu anunya. Apa? Antum punya tampilan kayak Ustadz Hilman tadi. Tunggu dulu ya, saya atur dulu. Dari host dulu itu. Dari Iya, sono. tunggu Dari dulu. host. Tunggu dulu. Saya atur dulu. Ada pengaturan ini. Tunggu dulu ya. Antum pakai akun privat ya. Tunggu dulu. Iya, Ustaz. Tidak apa-apa, begini aja udah. Enggak apa-apa. Tunggu dulu, sedikit lagi sedikit. Supaya kelihatan bagus tuh kalau ditampilkan supaya ya silakan Ustaz. Coba antum klik kalau bisa. Terbesar. Tidak bisa ya? Ya, fadhol Ustaz. Silakan Ustaz. Sampaikan aja. Nanti Ya, kita berbesar. bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai pembuka saja. Sebagai pembuka tadi Ustaz Hilman memaparkan tentang pembahasan akidah 20 dari kitab Wujud, Qidam Baqo, Mukhalafatul Hawadisi, Qiyamu binafsi dan lain sebagainya. Dan saya pun akan memaparkan tentang 3 tauhid ini yang dikadang-kadangkan orang-orang katanya Wahabi. Padahal kami ini mengikuti as-salafus saleh. Karena al-murad bis salaf hum sahabat wa tabi'un. Karena yang dimaksud salaf adalah sahabat dan para tabi'in. Wa tabi'una tabi'in wa qaul jumhur ahli ilmi. Inilah yang dikatakan jumhur ahli ilmi. Yang dimaksud salaf itu adalah ya pengikut sahabat dan tabi'in, bukan Wahabi. Jadi salah kaprah itu menyebut kita Wahabi itu. Bahkan dari Al-Sunnah wal Jamaah sendiri pun, Aswajam sendiri pun mengatakan begitu. Di kata Imam Bagawi, wasalafu man taqaddama minal aba faja'alnahum mutaqaddimina liyata'ada bihimil akhirun. Kata Imam Bagawi, yang dimaksud salaf adalah orang nenek moyang dahulu, yang terdahulu, supaya orang yang berikutnya ya ta'ada, mengambil pelajaran. Makna salaf dulu, ini baru makna salaf ya, belum pembahasan yang lain, supaya tidak ada salah paham di antara kita. Bahkan kata Imam Ghazali saja, Imam Ghazali yang imam besarnya Aswaja, dia mengatakan begitu. Wal muradu bis salaf was-sahabat wa tabi'un. Dia adalah sahabat dan tabi'un. Ini menurut kata Imam Ghazali, pengikutnya salaf di kitab Ihya Ulumuddin atau di kitab Al-Iqtisadnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 tauhid. Apa sih 3 tauhid itu? Padahal 3 tauhid itu hanyalah sebutan saja. Padahal isinya itu membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama ada namanya tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ifrad. Kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kal khalqi wa rizqi wa tadbir, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan dan mengatur, itu adalah ar-rububiyah. Mana dalilnya? Allahu kulli khaliqu kulli syai' Azumar. Qul may yarzuqu minas sama'i wal ard fasayaquluna Allah. Yunus.
Ini namanya tauhid rububiyah. Kita mengesahkan, mengakui. Kedua ada namanya tauhid uluhiyah. Yang kedua ini tidak lengkap. Yang pertama tidak lengkap kalau yang kedua ini tidak diikuti. Apa tauhid uluhiyah? Ifrad, sama ifrad. Kita mengesahkan Allah. Dalam apa? If'alil ibad. Jika laku kita seperti berdoa, menyembelih, berharap, tawakal, cinta, itu semuanya hanya untuk Allah. Itu uluhiyah. Kalau rububiyah ya tadi mengakui Allah pencipta. Kalau uluhiyah ya kita ibadahnya. Ya intinya la yu'badu illallah wahdah. Mana ayatnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Makanya tawasul itu ini masuk dalam uluhiyah ini. Maka tawasul itu dari mana? Ya kan? Karena di Al-Qur'an pun wa la tusyriku bihi syai'a loh bahasanya itu. An-Nisa dan surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, yang ini yang sering digadang-gadangkan oleh aswaja, tauhid asma wa sifat, yang dikit-dikit ditakwil. Interupsi moderator. Ntar dulu. Mungkin Ustaz, apa Ustaz? Antum enggak usah bilang aswaja. Tidak Ustaz, antum enggak usah bilang aswaja. Enggak usah di-framing ke situ. Intinya antum bahas secara umum aja. Mohon maaf nih. Apa. Jadi yang ketiga adalah tauhid tunggu. asma wa sifat. Kenapa Ustaz? Tunggu Ustaz. Apa namanya, seyogianya lawan diskusi kita menyebutkan nama kitab yang dipakai untuk landasan referensi dalam menyebutkan dalil. Terima kasih. Iya Ustaz. Secara akidah atau hawiyah. Iya. Atau hawiyah. Antum sebutkan kitabnya ya. Ya, di kitab atau hawiyah. Ini ringkasannya saja. Ini di kitab atau hawiyah. Iya. Karena kalau dijabarkan kita tampilkan. Iya. Kalau dijabarkan ya panjang, Bang. Ustaz, panjang soalnya. Jadi kita ambil the point-nya saja. Tauhid asma wa sifat. Itu kita mentauhidkan, mengisbatkan apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Nabi. Takdir wa ta'til wa la tasbih wa la taqyib. Ya, contohnya mana? Ya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah punya tangan, tapi yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang layak ya. Mana walillahul asmaul husna fad'uhu biha. Ayat yang lain ayat yang lain baru pembukaan saja Ustaz. Bagi 3 yaitu subhan laisa taksiman muhadasan fiddin, bukan yang baru-baru, artinya bukan bid'ah, bukan. Yang kedua liasala ala muta'alim, untuk mempermudah yang berkaitan dengan Allah. Yang ketiga kasfus suwaris syirk, membongkar jenis-jenis kemusyrikan. Karena zaman dahulu kan orang yang mengakui rububiyah, ya kan, mengakui rububiyah seperti Fir'aun ketika dia ditenggelamkan kan, mengakui amantu bi robbi Musa wa Harun kan, ketika terlelapkan di api di laut merah kan, apa Fir'aun kata-katanya, saya mengakui Musa, tapi dia tidak rububiyah. Nah inilah pentingnya tiga tauhid ini. Itu aja Ustaz pembukaannya. Interupsi moderator. Di dalam kitab yang dibawakan, setelah saya cari, setelah saya cross check, ada banyak kitab syarah akidah Thahawiyah. Saya ingin tahu dari pihak lawan diskusi kami. Ya intinya itu di kitab syarah akidah isinya sama Ustaz. Itu kesimpulannya. Ustaz Rizky, tenang dulu Ustaz Rizky, tenang Ustaz. Sebentar nanti dikasih Ya Ustaz, silakan Ustaz Hilman. Kenapa? Kitab seperti kami tadi ketika membawakan referensi, kami menyebutkan kitab yang kami bawa syarah kitab Umil Barohin yang pertama yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Isa al-Ansori. Kemudian dalam pendalilan ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Nurul Zolam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, lawan diskusi kami itu menyebutkan nama kitab syarah akidah Thahawiyah, tetapi tidak menyebutkan siapa yang menulis, dan kami dapati sangat banyak yang menulis ini: Khalid Al-Musli, Safar Al-Hawali, Soleh Al-Syekh. Nah, bisa disebutkan nama penulisnya siapa? Iya, begini Ustaz. Nanti antum sebutkan. Coba Ustaz, salah satu dari referensi yang antum baca tadi, coba disebutkan siapa syarah akidah Thahawiyahnya, kontemporer atau masa ulama klasik. Coba antum mungkin bisa sampaikan Ustaz Rizky. Silakan Ustaz Rizky. Fadal Ustaz. Ustaz Rizky Fadal. Ya.
bisa diperbesar ya. Waduh. Silakan nih, ada ringkasannya ini. Karena kalau mau membongkar dari kitabnya ya panjang. Saya rangkumkan dari sini. Mau lanjut narasi berikutnya, Ustaz. Interupsi Tor, namanya yang kami Apa minta, siapa yang namanya? kami Siapa? minta adalah nama Iya. penulisnya. Coba antum sebut nama penulisnya, Ustaz. Nama penulisnya siapa? Nama penyusup Syarat Jami'atun dan Ulama. ya, Jamiah berarti kumpulan ya. Tapi siapa anunya? Iya, Siapa di situ tulisannya? bentar dulu. Ya, Ya, ya. di sini begitu doang. Apa dia tulisannya di situ? Syara Atau mungkin akidah kitab yang lain ada. siapa? Ya, bisa Ustaz. Yang penting jelas namanya supaya ditahu apa kontemporer atau sejaman dengan beliau atau di bawahnya beliau. Atau yang ini boleh. As-Soleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Syah. Di sini sama Iya, semuanya walaupun ini ulama kontemporer ya. ya intinya pembahasannya sama itu. Iya, iya, cocok, Soleh. cocok. Namanya siapa tadi? Soleh bin Siapa Abdul tadi? Aziz bin Muhammad. Bentar dulu. Coba antum baca anunya namanya, kasih jelas supaya bisa dicek. Oh iya, Soleh bin Abdul Aziz bin Muhammad. Ya, bin- apa ya sini? Anu Syekh, Oke. kontemporer ya beliau. Lanjut. Lanjut. Sudah ya? Sudah cukup Ustaz ya? Antum sudah selesai materinya? Dan saya pun mau nanya balik ya. Tunggu. Bentar ya. Sudah selesai? Belum. Ya. Belum. Oh, lanjut Ustaz, lanjut. Kalau antum belum selesai, lanjut. Lanjut tuh. Iya, Ustaz Abu, moderator lanjut. Iya, lanjut. Oh, saya yang lanjut. Saya kira antum sudah selesai mungkin pembahasannya. Jadi tri tauhid yang antum sampaikan seperti itu ya. Intinya antum kalau bisa antum sebutkan siapa penggagasnya, di zaman siapa tri tauhid itu mulai berkembang. Misalnya di zaman Syekh Islam Ibnu Taimiyah, sebutkan kitabnya, atau di zaman Syekh bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, supaya jelas pendiri dan penggagas tri tauhid itu siapa. Kemudian nanti materinya atau substansinya ya bisa kita bawakan dalil-dalilnya. Intinya pendirinya siapa, kemudian sampai hari ini penggagasnya siapa, misalnya Syekh Abdul Wahab, kemudian diikuti oleh ulama-ulama siapa. Jadi jelas ya. Seperti tadi juga, seperti sifat 20, iya. penggagasnya siapa, kemudian di zaman siapa baru muncul sifat 20 ini, apakah di zaman Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian dilanjutkan oleh para ulama Asy'ari, dan seterusnya sampai hari ini. Mungkin seperti itu, supaya jelas penggagasnya ini siapa. Apakah ini digagas dari ulama salaf atau setelah salaf di abad keberapa. Mungkin seperti itu Ustaz, supaya bagus terinci ya, rinci kita punya pembahasan. Silakan Ustaz kalau antum punya data. Siapa penggagasnya dan sampai hari ini diikuti oleh ulama siapa. Misalnya Syekh Abdul Wahab dan seterusnya. Sebutkan kitabnya di mana, kemudian sebutkan referensinya. Monggo. Silakan Ustaz. Itu dulu, Ustaz Hilman dulu, monggo. Gantian. Oh iya, bisa Ustaz. Antum siapa penggagasnya sifat 20, kemudian ulama-ulama setelah siapa, misalnya dari Abu Hasan al-Asy'ari atau ulama setelah beliau, supaya jelas bahwa sifat 20 ini memang di abad ke begini atau di tahun seperti ini digagas. Kemudian bagaimana mereka sampai hari ini. Ya, silakan Ustaz, Fadl. Ya. Sifat 20 ini lebih tepatnya digagas atau dikodifikasi oleh Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi di tahun 700 Hijriyah. Jadi kholaf. Pada dasarnya memang ini disusun oleh kholaf berdasarkan kaidah-kaidah yang dipahami oleh yang beliau pahami dari salaf. Jadi kholaf, kami mengikuti susunan yang disusun oleh kholaf, tetapi berdasar pada apa yang dipahami oleh salafus saleh. Terima kasih. Ya, dan sampai hari ini diikuti oleh ulama ya.
ulama yang muktabar. Berarti di zaman Abu Hasan Al-Asy'ari, siapa yang duluan? Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Kemudian Kalau beliau ini kan 700-an, Imam berarti Islam ke belakangan ya. Berarti ya, di Imam zaman Sanusi Abu yang Hasan, belakang. iya Abu belakang. Hasan Berarti di Al-Asy'ari zaman itu dasar Abu Hasan gitu. belum ada ya. Belum ada Ya. penyebutan sifat 20, belum ada ya. Hmm. Iya, secara ya belum. Jadi itu ya, itu Ustadz Rizky. Jadi penggagasnya beliau ini yang saya Muhammad bin Yunus ya, di tahun 700 Hijriah, ulama kholaf ya. Beliau yang kemudian meramu dan menjadikan sebagai satu metode dalam memahami akidah. Dan itu substansinya sebagaimana tadi dari ayat-ayat Al-Quran dan ulama salaf. Nah, kemudian antum silakan sampaikan siapa yang menggagas Tri Tauhid, dari zaman siapa, dan sampai hari ini siapa yang mengikuti ulama kholaf. Fadal Ustaz. Ustaz Rizky, silakan Ustaz Rizky. Ya, Silakan kalau Ustaz. penyusun tiga tauhid itu sebenarnya dari Syekh Abdul Wahab. Beliau mengatakan kan di kitab At-Tauhidnya itu al-uluhiyah, wa rububiyah, wa asma wa sifat. Cuman ulama kontemporer sekarang kan menyebutnya menjadikan tri tauhid. Padahal Se- cuma menyebutkan tiga saja, itu uluhiyah, bisa wa asma wa bisa di sifat. anu Ustaz, di apa dalam kitab Syekh Abdul Wahab itu, di kitab apa? Misalnya di salah satu usul atau Kitab di At-Tauhidnya ada tuh. Al-Risalah Di Al-Mufidah kitab At-Tauhid. misalnya, di kitab Tauhid, kitab Tauhid ya. Maksudnya begini Ustaz, dia menyebutkan begini, at-tauhid yang qasimu ila salah satu aksam, atau tauhid salah satu anwa. Nah, kalau dia Kalau bilang begitu seperti biasanya itu. kontemporer. Kalau begitu biasanya Oh, kontemporer. oh begitu Ah. Ustaz. Karena kontemporer itu lebih menyimpulkan ulama terdahulunya, dibikinlah menjadi poin-poin ya. Iya. Padahal Iya, berarti istilahnya di kan lebih memudahkan itu. iya, di kitab Tauhid ya, di apa Ya, di seperti halaman tadi, berapa? seperti seperti yang sebutkan Ustadz Hilman tadi, katanya manusia yang merangkum pertama sifat 20. Padahal kan di zaman mutahirinnya itu kan tidak ada sifat 20 itu. Iya. Enggak usah dulu ke situ, Ustaz. Nggak Saja usah kan dulu ke- menambahkan itu takwin. Apa Ustaz? kan? Apa Oh, Ustaz? iya. Nggak usah dulu ke situ. Dan sebentar kita masuk ke situ. Kita mau perjelas ini. Ini sifat 20. Apa sifat Tri Tauhid ini bukan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya? Saya perjelas ini. Bukan ya? Bukan. Atau gimana? Bukan. Antum ada data dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wahab. Gimana antum punya? Bukan beliau ya, bukan Syekh Ibnu Taimiyah, bukan yang menggagas pertama kali. Bukan. Bukan ya? Bentar Iya, dulu. bukan ya. Itu ya. Ah. Antum Iya. perjelas supaya bagus tuh. Bentar dulu. Iya, fadal. Panjang. Tunggu. Iya. Kalau antum punya data, misalnya sebelum Abdul Wahab ada ulama yang mendahului beliau, misalnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab ini, misalnya, itu lebih bagus, supaya memang dia ada memang pendahulunya sebelum Syekh Islam Syekh Abdul Wahab. Kalau Ibnu Taimiyah pasti jelas ada di Majmu' Fatawa, luar biasa banyak. Ya, antum sebutkan apa kitabnya? Ini pertanyaannya dadakan, cuman saya udah nemu itu. Oh iya. Oke lah, berarti ada ya di Nanti Syekh lagi Islam saya Ibnu Taimiyah cari. ada. Ustaz Iya, Hilman dulu. iya. Ustaz Iya, Hilman, lanjutkan. begini Ustaz. Intinya antum bahwasanya itu ada dalam kitab Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya. Tri Tauhid itu, pembahasan itu ada ya. Supaya jelas berarti beliau sudah memulai sebelum Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab ini hanya meneruskanlah sebagai orang yang meyakini Tri Tauhid itu ada, maka dia teruskan. Bukan beliau sebagai penggagas utama, tapi Syekh Islam Ibnu Taimiyah sudah mendahului beliau. Begitu ya? Antum sepakat dengan ini? Gimana Ustaz? Ustaz, saya mau konfirmasi ini supaya jelas bahwa Tri Tauhid itu bukan di kontemporer, tapi sudah ada di ulama mutaqaddimin seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Beliau sudah mendahului kita. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab ini hanya melanjutkan, bukan penggagas. Tetapi sudah ada dari zaman beliau, Syekh Islam Ibnu Taimiyah sudah dahulu.
Nah, itu yang mau dipertegas Ustaz, supaya jangan sampai ini gagasan ulama kontemporer. Kan Syekh Abdul Wahab ini kan belum lama ya. Bukan ulama yang kayak tadi Muhammad bin Yunus yang tahun 700-an. Beliau ini kan 1000-an ke bawah, ke atas ya, 1000-an. Gimana Ustaz? Antum punya data? Hanya Syekh Abdul Wahab yang menggagas ini atau sebelum beliau ada? Misalnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah atau ulama-ulama yang lain yang membagi tauhid menjadi 3. Silakan Ustaz. Kalau antum ada data, kita sampaikan supaya kita jelas. Berarti memang ini hanya lanjutan dari pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, teman-teman yang di bawah anda usah terlalu tegang ya, santai aja. Kita ini bahas ilmu ya, ndak usah antum nanti terlalu panas. Santai aja, santai. Ya, santai. Kita hargai pemateri kita hargai ilmu yang dibawakan ya, kita hargai mereka sebagai orang-orang yang mau berdiskusi dengan baik, bukan narasi dan apa ya yang disampaikan, tapi betul-betul ilmu yang ingin disampaikan. Silakan Ustaz, kami menunggu. Kalau antum sudah dapatkan atau minimal antum pernah baca dan antum yakini itu ada, maka kita tutup Udah pernah baca. Pernah baca ya. Nanti begini Ustaz, berarti bukan Syekh Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menggagas itu ya. Berarti Syekh Islam Ibnu Taimiyah sudah duluan. Begitu ya? Begitu ya? Ya, kalau begitu kita lanjut Ustaz. Berarti memang nanti antum buktikan bahwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga penyebutan 3 itu penyebutan sudah 3 ada, ya? itu kebanyakan dari ulama kontemporer, ya kan, salah satu gitu. Cuman kalau di ulama dahulunya tidak menyebutkan secara spesifik. Beliau menyebutkan ar-rububiyah, begini dalilnya, asma wa sifat dan uluhiyah gitu. Iya. Berarti kita tutup aja. Kita kunci Ustaz ya. Kita kunci bahwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga membahas tauhid. Iya. Berarti Syekh Abdul Wahab hanya meneruskan pembahasan Syekh Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Manda atau Ibnu Jari dan seterusnya. Mungkin ada teori yang disampaikan, tapi intinya mereka tidak secara lafaz tidak menyebutkan bahwa tauhid menjadi 3, misalnya begitu, salah satu aksamin misalnya. Tapi kalau ada seperti itu berarti jelas nasnya, berarti mereka menyebutkan secara nas bahwa ada 3 tauhid seperti itu. Tapi kalau dia bahas secara umum, misalnya tauhid rububiyah, uluhiyah dan seterusnya, pembahasan itu ada, berarti mereka sudah memulai. Misalnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah di kitab Majmu' Fatawanya dia membahas itu. Nanti antum buktikan sebentar, oh kitabnya ini dan seterusnya. Artinya Syekh Abdul Wahab hanya sebagai penerus 3 tauhid itu. Ya, seperti itu ya. Oke Ustaz ya, begitu ya. Kita sepakat begitu ya? Iya. Oke, beliau sudah sepakat. Jadi bukan Syekh Islam atau Syekh Abdul Wahab yang melakukan 3 tauhid, tapi sudah ada pendahulunya seperti Imam Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kita masuk di babak kedua ya. Sekarang kita mungkin Ustadz Hilman ya duluan ya menyampaikan syubhat ya tentang apa-apa yang dituduhkan kepada sifat 20 ini. Mungkin ada yang perlu diperjelas Ustadz. Silakan Ustadz Hilman. Fadol. Terima kasih moderator. Ada beberapa hal yang kami perlu pertanyakan di dalam penyampaian masalah 3 tauhid ini. Yang pertama, di dalam pendefinisian sudah kami dengar bahwasanya dari pihak pro terhadap 3 tauhid ini menjelaskan kalau tauhid rububiyah adalah sesuatu yang menjurus kepada fi'lur rabb, apa yang Allah telah lakukan semisal menciptakan dan lain-lain. Nah, di sini kami rasa pihak lawan tidak begitu menguasai materi yang dia sampaikan, dan kami tidak akan bahas definisi sesuatu yang disampaikan tanpa referensi. Kita melihat dari apa yang dia sampaikan berdasarkan referensi, dan dia klaim tadi melalui Ibnu Abdul Wahab. Kan ada klaim tadi bahwasanya berdasar pada Ibnu Taimiyah, tapi referensinya tidak dibawakan, lebih membawakan kepada Ibnu Abdul Wahab. Sedangkan di kitab Ibnu Abdul Wahab sendiri kan tadi kita melihat saudara Rizki sebagai pro terhadap 3 tauhid
itu menjelaskan tiga tauhid melalui kitab Syarah Aqidatit Thahawi yang ditulis oleh siapa tadi? Soleh bin Abdul Aziz atau yang kita kenal sebagai Soleh Al-Syekh. Saya temui biografinya adalah orang yang lahir di Riyadh pada tahun 1378 Hijriah. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah sendiri yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi Qarnu Syaitan Minan Najd, mengatakan bahwa alladzi aqarra bi tauhidur rububiyah adalah bahwa alladzi aqarra bihil kufar ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menggunakan pendalilan di dalam sebagaimana yang disebutkan oleh pihak saudara lawan diskusi kami menggunakan Quran surat Yunus ayat 31. Di sini kita mengetahui di dalam kaidah, di dalam dasar untuk mentafsirkan Al-Quran, kita senantiasa melihat pemahaman salafus soleh tatkala kita mengaku bahwasanya pemahaman kita ini mengikuti pemahaman salafus soleh. Lantas, apakah berdasarkan ayat Quran surat Yunus ayat 31 itu para salafus soleh mengatakan bahwasanya orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai orang yang bertauhid rububiyah? Mari kita lihat di dalam kitab Tafsir At-Tabari di dalam Quran surat Yunus ayat 31, beliau mengatakan di situ bukanlah orang yang bertauhid rububiyah, tetapi beliau mengatakan kaum musyrikin orang-orang syirik. Sedangkan dari pendefinisian tauhid sendiri di dalam kitab Al-Jurjani yang ditulis oleh Syekh, di dalam kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Imam Al-Jurjani mengatakan bahwasannya at-tauhid adalah al-hukmu bi anna syai'a wahidun wal ilmu bi annahu wahid. Tauhid adalah menetapkan bahwasanya sesuatu itu satu dan meyakini bahwasanya sesuatu itu satu. Jadi, kalau kita meyakini Allah itu esa dalam sudut pandang rububiyah, maka kita harus mengesahkan semua sudut pandang itu sesuai yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Majmu'atur Rasail fit Tauhid wal Iman. Beliau mengatakan tauhidur rububiyah fi'lur rabb mislul khalqi war rizqi wal ihya wal imata wal inzalil matar wa imbatin nabat wa tadbiril umur. Tauhid rububiyah adalah fi'lur rabb, semisal menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan mengatur urusan. Secara simpel kita bisa mengetahui bahwasanya Ibnu Abdul Wahab mau mengatakan tauhid rububiyah mengesahkan Allah di dalam sebagai pencipta dan memberikan manfaat dan mudarat. Sedangkan di sini dikatakan bahwasanya di dalam surat Yunus ayat 31 orang-orang musyrik itu meyakini ada sesuatu selain Allah yang disembah atau yang mereka yakini sebagai pemberi manfaat sehingga mereka menyembah dia dan menjadikan mereka musyrik. Satu itu Thor. Kemudian ada satu lagi yang ingin kami pertanyakan yang seharusnya duluan. Dia mengatakan di dalam yang pertama itu mengaku mengikuti salafus soleh di dalam tiga tauhid ini, dan ternyata referensi yang dibawakan adalah Soleh Al-Syekh, itu referensi yang dibawakan, dan disandarkan pembagian ini atau pengkodifikasian ini, penertiban ini disandarkan kepada Ibnu Abdul Wahab, yang mana keduanya bukanlah seorang salafus soleh berdasar pada apa yang dia sampaikan tadi dan berdasar pada apa yang kami ketahui dilandaskan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Salafus soleh itu adalah orang-orang yang disebutkan di hadis Nabi yang tadi, sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman adalah zamanku yang menyelingi zamanku, dan zaman yang menyelingi zaman yang menyelingi zamanku. 300 tahun Hijriah, dan di tahun itu tidak ada yang membagi tauhid menjadi tiga. Berdasarkan hal ini sangat tidak pantas kita menyandarkan pembagian tiga tauhid ini kepada salafus soleh, yang mana salah satu dari pembagiannya itu ada yang bermasalah dan itu tidak pernah dibagi oleh salafus soleh. Masih ada beberapa hal yang ingin kami bahas terkait tiga tauhid ini, tapi kami harap pihak lawan diskusi kami mampu menjawab dua persoalan yang kami sodorkan kepada beliau. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Seru ya. Luar biasa ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya kalau kita diskusi seperti itu, santai, tenang, jangan emosi ya. Jangan emosi. Teman-teman di bawah jangan emosi ya. Antum santai ya. Ikuti dengan baik, ambil faedahnya, jangan saling melabeli apalagi mengeluarkan dari Al-Sunnah. Kita sama-sama Al-Sunnah wal Jamaah ya. Jadi itu tadi ya pembahasan Ustadz Hilman, ada syubhat yang
beliau sampaikan terhadap tri tauhid ini yang diklaim bahwa ini manhaj salaf. Padahal referensi yang dibawakan oleh ulama-ulama mutaakhirin seperti Syekh Al-Utsaimin tadi, kemudian dia berdalil dengan Syekh Abdul Wahab juga. Makanya ini perlu dipiskan tadi siapa penggagas di awal. Kalau memang Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah itu kemana arahnya dia? Begitu ya, Ustaz Rizky. Dia mengambil kemana tri tauhid itu? Karena tri tauhid sebagaimana disampaikan tadi dalam Al-Jurjani, At-Ta'rifat, bahwa tauhid itu hanya satu, terus dibagi-bagi. Kemudian disandarkan bahwa orang-orang kafir bertauhid rububiyah, padahal yang dimaksud dalam tafsir atau bari itu bukan seperti itu. Ini luar biasa ya, ulama salaf ya, atau bari ini kan salaf. Dia punya tafsir tentang itu, makanya berlawanan dengan syara akidah yang dibawa oleh Al-Utsaimin atau Syekh Abdul Wahab, bahwa orang-orang kafir itu bertauhid, dalam hal ini rububiyah. Maka itu beliau sampaikan, beliau kritik masalah tri tauhid ini seperti itu, bahwa ada konsekuensi ya. Yang pertama menganggap orang musyrik bertauhid rububiyah, itu orang-orang kafir itu bertauhid rububiyah. Ini perlu antum jelaskan Ustaz Rizky. Subat-subat yang beliau sampaikan kepada tri tauhid atau diskusi ya, atau kritikan yang Ustaz Hilman sampaikan, tolong antum cerna, kemudian antum bisa jawab ya. Kritikan beliau tentang akidah tauhid ini, tiga tauhid, karena ulama salaf tidak pernah berbicara seperti itu yang tri tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Makanya ini perlu dirunut ke belakang lagi siapa penggagasnya itu, sehingga antum mudah untuk menyampaikan datanya. Dan antum harus sampaikan bahwa dalam tauhid rububiyah itu yang dimaksud bukan tauhidnya orang kafir itu, bukan bertauhid. Di situ yang dimaksud oleh Tubari. Nah, ini perlu kita baca tafsirnya itu. Kalau antum punya data, ya silakan antum jawab. Ada dua masalah di sini. Ya silakan Ustaz Rizky, antum coba pahami dan bisa dijawab ini pertanyaan beliau dalam hal ini. Silakan Ustaz, fadhal. Ya, dari awal sudah dijelaskan itu. Saya mukadimah pertama itu bahwasanya tiga tauhid ini satu kesatuan. Al-uluhiyah, wa rububiyah, wa asma sifat. Kalau tiga-tiganya ini tidak disatukan, maka tidaklah dianggap orang itu bertauhid. Walaupun disebutkan Ustadz Hilman tadi, tauhid itu yaitu satu, mengesahkan. Kan saya sudah katakan tadi, kalau tidak tauhid la yu'badu ilallah. Kalau misalnya orang itu cuma mengakui tauhid rububiyah, tapi tidak tauhid uluhiyah, maka ia tidak layak ubadu ilallah. Artinya dia tidak mengakui ketauhidannya. Seperti ketika si Fir'aun ditenggelamkan di air laut merah itu kan, apa dia mengatakan? Saya mengakui Tuhannya Musa wa Harun. Tapi dia cuma mengakui, tapi tidak uluhiyah, berarti dia tidak bertauhid. Lalu tentang masalah sumber tauhid uluhiyah asma sifat ini, itu semuanya dari salaf, karena saya itu berdasarkan as-salaf, kan saya sudah sebutkan tadi, wal muradu bis salaf as-sahabat wa tabi'in, adalah salaf dan sahabat dan tabi'in. Ya, berarti ini pemahamannya tabi'in, pemahamannya dulu. Coba antum sampaikan datanya di mana ulama salaf tauhid rububiyah seperti apa, minimal atau bari. Kalau yang tadi ya silakan. Mungkin Ustadz Hilman lebih banyak datanya ya. Kalau saya datanya ini mau kontemporer. Sekarang waktunya antum. Pembahasan rububiyah asma sifat itu. Iya, maksudnya ini sekarang. Begini Ustaz. Asma wa sifat, iya lagi. Maksudnya begini Ustaz. Saya maksudnya asma wa sifat uluhiyah. Ya. Kenapa? Maksudnya saya begini Ustaz, supaya bagaimana? Ya, paham. Jawaban antum lebih terarah. Ada dua persoalan sini. Dengan tauhid rububiyah, kan Syekh Abdul Wahab mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu bertauhid dengan rububiyah. Dan itu dijelaskan oleh beliau. Makanya beliau dalam hal ini tidak mengikuti ulama salaf karena menganggap orang musyrik bertauhid rububiyah. Nah, itu yang antum perlu pertegas. Apakah keliru seperti itu atau gimana pembahasannya?
Silakan Ustaz, bagaimana? Antum jelaskan dulu. Karena dari tafsir atau bari yang dimaksud itu bukan itu yang membahas ayat itu, yang ayat 31 itu. Jadi bukan orang yang dimaksud itu bertauhid rububiyah. Ini atau bari ya, tafsir atau bari itu kan tafsirnya ulama salaf. Gimana itu? Antum bisa sampaikan datanya. Silakan Ustaz. Teman-teman dibawa santai saja ya, santai Bahas saja. tauhid, tiga tauhid ini, walaupun ini dari kitabnya kontemporer, tapi ini satu pemahaman dengan saya. Ya, ya. Silakan Ustaz. Dalam kitab Syarah Lamiyah Ibnu Taimiyah nih ya. Hmm? Dalam kitab Asy-Syarah Lamiyah Ibnu Taimiyah, Masailu muta'alaqat bi tauhid rububiyah wa anak sama tauhid salah satu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan kami akan menjelaskan tauhid rububiyah dan mengambil 10 menurut kontemporer. Panjang. Ya artinya pemahaman tiga tauhid ini sudah dari salaf, cuman ulama kholaf yang sekarang membagi-bagikan seperti ya ulama Imam Sanusi tadi. Tidak ada zaman Asy'ari, lalu datanglah Imam Sanusi membuat kitab Ummul Barohin bahwa ini tauhid itu ada 20. Qidam baqo mukhalafatul hawadisi, ya begitupun di salaf. Beliau merumuskan bahwa ada itu namanya tauhid rububiyah, ini dalilnya, asma wa sifat ini dalilnya. Terus tauhid uluhiyah ini itunya. Nah, rububiyah panjang ini kalau satu-satu kan. Saya sebutkan tadi yang maksud rububiyah itu ifradu bi afalihi. Ia mengakui Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah memberi segala-galanya, khaliq ar-razik. Kalau dalam Asy'ariyah ini namanya kan apa? Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi. Wujud kan, qidam, karena panjang juga ya. Nah, mana Ustaz, dalilnya ya ini? Jangan dulu masuk ke situ Ustaz. Sekarang antum menjawab pertanyaan beliau. Nanti antum bertanya kepada beliau tentang yang tadi sifat 20. Ini pertanyaannya sekarang antum menjawab pertanyaan beliau. Pertanyaannya begini Ustaz, apakah ulama salaf mengatakan orang-orang musyrik itu bertauhid, termasuk tauhid rububiyah? Itu yang antum perlu jawab. Adakah ulama salaf yang mengatakan seperti itu? Bahwa para ulama, para orang-orang musyrik itu bertauhid rububiyah. Kalau ada, ya sampaikan. Misalnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ke atasnya lagi siapa? Sepemahaman dengan beliau. Berarti ulama salaf yang memahami bahwa orang-orang musyrik itu bertauhid rububiyah. Begitu Ustaz. Supaya jelas ini arah diskusi kita, berarti ada ulama salaf yang memahami seperti itu. Kalau tidak ada berarti rumusan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Artinya dia memasukkan tauhid rububiyah ini, apalagi kayak Syekh Abdul Wahab, ada orang-orang yang bertauhid rububiyah tapi tidak dikatakan dia beriman secara uluhiyah dan asma wa sifat. Artinya dibagi-bagi supaya ditahu, oh seperti ini yang bertauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, mungkin itu antum punya dasar. Kalau di sini kan tafsir atau bari bukan itu yang dimaksud. Nah, ini luas di sini pembahasannya. Ayat 31 itu Ustaz. Makanya saya pertegas di sini kalau ya, paham. Jadi coba antum pemahaman salaf, iya. Pemahaman salaf ya kan. Padahal ini ini mudah-mudahan menjawab ya ini. Iya. Mudah-mudahan menjawab ini. Silakan Ustaz. Betul. Bentar dulu. Iya. Nih. Anna tauhid ala didala alal Quran was sunnah wa ajma' alai salaful ummah. Tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, wa tauhid asma sifat. Jadi mungkin Ustaz Hilman lebih memahami salaful ummah itu kurun berapa? Kitab Ustaz, kitab apa ummah ini? Apa Ustaz? Kitab apa ini Ustaz? Ini kitab ini. Kitab apa yang antum bawakan? Ini kitabnya. Iya, apa namanya? Kitab apa ini? Alkitab Tauhid wa Bayanul Aqidah As-Salafiyah. Nah, ini karangan apa ini? Ulama kontemporer atau ulama salaf? Kontemporer. Al-Mu'allif tahun 1402 Hijriah. Oh,
kontemporer ya, kholaf ya. Jadi Kalau antum ada data pemahaman apa mungkin Ustaz? Apa Ustaz? Sebelum lanjut. Kalau antum ada ya, data yang lebih mungkin salaf sedikit, ya mungkin kalau bukan mungkin, iya. nanti kalau sudah saya ketemukan saya Oh tunjukkan. iya, iya. Tapi Fadal, ini fadal. pun sudah menjawab ini. Iya, Jadi artinya bahwa ini sini kontemporer. ilam tuh. Iya, Anat iya. tauhid ala didallah. Tauhid yang Iya. dijadikan petunjuk dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tauhid itu. Iya. Alladzi wa ajma'a alaihi salaful ummah. Wa ajma'a ya, pakai berakajma gitu. Yang diijmakan salaful ummah. Mungkin Ustaz Hilman lebih paham lah apa itu salaful ummah. Karena saya Iya, sudah iya, menjelaskan tadi iya. bahwa salaful ummah itu as-sahabat wa tabi'in kan. Wa atba'at wa tabi'in. Salah satu aksam, bahkan di sini jelas terang-terangan menyebutkan 3: ar-rububiyah, al-uluhiyah, wa tauhid asma wa sifat. Nah, ini sudah ketemu ya poinnya ya, salaful ummah ya. Nah, sekarang saya pertanyaan balik. Tunggu, Tolong Ustaz, sebutkan minimal. tunggu, Ustaz. Iya. Sabar. Ini pertanyaan sekarang, antum menjawab, bukan antum bertanya, antum menjawab. Artinya begini, berarti begini Ustaz, secara nas dari salaf, yang saya tangkap ya, tidak ada ulama salaf yang mengatakan bahwa orang musyrik itu bertauhid rububiyah. Ya, cuma ada penjelasannya dari para ulama kontemporer. Kalau antum setuju begitu, berarti kita kunci di situ, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, kunci dulu. Gimana? Intinya di kitab-kitab mau kontemporer, mau yang kurun patra 1000 atau 900, Ustaz. pasti beliau Fokus dulu menyebutkan di salaf. Apa, Ustaz? Iya, Apa? iya, Kita salaf. tunggu. Sebelum antum lanjut, kita fokus ke ulama salaf. Setelah ulama salaf, baru kita ke kholaf. Kalau kita runut ke Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kalau antum punya data tentang dia, berarti beliau menyebutkan juga orang musyrik itu bertauhid dengan rububiyah. Itu bagus. Kita punya dasar, berarti Syekh Islam sudah menyebutkan itu. Syekh Abdul Wahab tinggal mengikuti. Tapi kalau ada lebih jauh lagi dari Syekh Abdul Wahab, itu dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, itu lebih bagus lagi. Di atasnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa orang musyrik itu bertauhid rububiyah. Itu yang perlu kita tegaskan ini. Kalau Ini ada nih, itu saya data ada bagus, Ustaz. Bagus, ya. Silakan, Ustaz, kalau ada. Betul. Jadi tauhid rububiyah wa asma wa sifat itu ya bukan kontemporer, tapi ulama salaf pun sama. Ini kitab apa ini, Ustaz? Antum sebutkan kitabnya. Apa, Ustaz? Sebelum antum baca, sebutkan dulu kitabnya dan siapa pengarangnya. Tahun berapa dia? Ini kitabnya nih. Iya. Al-Mawsu'atul Aqdiyah. Iya. Majmu'atul Kitab Iman Billah. Nah, ini kitabnya ya. Siapa pengarangnya? Aduh, hilang. Apa? Dia pengarangnya. Aduh, kemudian hilang. iya. Santai saja, Ustaz, santai, tenang, santai. Enggak usah buru-buru. Yang penting antum santai aja, bisa sampaikan dengan bagus. Ada. Iya, silakan, Ustaz. Ntar kitabnya terakhir ya. Iya. Maksudnya sebutkan nama kitabnya, kemudian pengarangnya, kemudian tahunnya supaya kita bisa cross check. Gedein masalah. Antum yang kasih gede, gedein. Tidak, antum yang kasih gede, Ustaz. Antum tindih sendiri, antum punya. Antum tindih sendiri, Ustaz. Karena saya sudah jadikan antum mudah gitu, Ustaz. Nah, itu. Nih ya. Itu ya. Iya. Ini kitab katanya mana dari salaf? Ini kitab apa dulu? Apa Ustaz? Kitab apa dulu? Al-Iman. Al-Mawsu'atul Aqdiyah. Iya, terus pengarangnya siapa? Iya. Aduh, pengarangnya, kemudian tahun berapa dia? Tahun berapa beliau ini? Supaya ditahu, oh berarti salaf beliau ini. Begitu Ustaz, supaya arah diskusi kita jelas dan menjawab Ustaz Hilman punya pertanyaan tadi. Iya, teman-teman di bawah santai aja. Iya, saya ingatkan teman-teman di bawah santai saja, tenang, santai. Diskusinya di bawah santai, jangan. Ya Ustaz, sebutkan Ustaz namanya siapa? Nama tahunnya. Al-Iman. Nama kitabnya Al-Mawsu'atul Aqdiyah. Iya. Juz 1 halaman 164, Majmu'atun minal Mu'allifin. Ya. Aqsam Tauhid. Jadi yang kata Ustaz Hilman tadi, mana ulama salaf yang mengakui tauhid rububiyah, asma sifat ini?
Wa qala Syekh Abu Bakar Abu Yazid hafidallah hada taqsim istiqrari Lidi mutaqaddim ulama is-salaf asara ilahi Ibnu Mungdir wa Ibnu Jar at-Tabari wa ghairihima wa qarara Syekhuna Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim Oh iya wa iya. qarara Az-Zabidi fi Tajil Arus wa Syahina As-Sanaqiti fi Adwail Bayan. Udah berapa tuh ulama salaf tuh yang mengakui tauhid tiga tauhid? Pelan-pelan Ustaz, pelan-pelan. Nah, sekarang Pelan-pelan, santai. pertanyaan Tunggu, balik Ustaz. saya ya. Pertanyaan Jangan balik dulu bertanya, saya. jangan dulu, Ya. jangan dulu bertanya, jangan dulu supaya Ya, oke. diskusi kita terarah. Antum jangan dulu bertanya, nanti saya berikan kesempatan antum menjawab subat-subat Oke. yang di sifat 20 ya. Ini sekarang waktunya Ustadz Hilman bertanya sama antum tentang tauhid. Ini jawabannya. Iya, Katanya ulama salaf mana yang mengakui tiga tauhid? Tunggu dulu Ustadz. Ini Tunggu dulu. jawabannya. Iya, saya mengerti. Di situ kan disebutkan oleh ulama ini. Kita belum tahu ulama abad keberapa ini yang antum sebutkan. Siapa ini yang menulis kitab ini dan abad keberapa dia menulis ini? Coba antum bisa berikan data abad nama keberapa? kitabnya ya? Iya, nama kitab dan tahun keberapa beliau ini. Jangan sampai ulama kholaf ini antum bawakan, kemudian dia menyebutkan ulama salaf yang disebutkan dalam kitab itu. Nah, ini yang perlu kita cross check Ustaz, Ini supaya ada catatan kakinya. iya Ustaz, Ustaz. catatan kaki itu sebutkan Jadi yang mengakui tidak ya, ntar dulu. sebutkan catatan Jadi kaki ulama itu. salaf yang mengakui tiga tauhid ini ya ini. Nah Iya, ini iya. catatan kakinya ini. Catatan kakinya siapa? Nama kitabnya adalah At-Tahdir min Tunggu dulu, pelan-pelan. Mukhtasaratis Qabuni. Pelan-pelan Ustaz. Pelan-pelan tuh. Kita cari sama-sama ya. Ya, Kita cari sama-sama. At-tahdhiru minal muhtasarat as-sabuni ya, fi taqsimi As-Sabuni fi lil tafsir. alam. Oh, as-sabuni ini muhtasaratnya as-sabuni ya. As-sabuni itu ulama salaf atau ulama kholaf? Enggak. Ini nama kitabnya nih. Pengarangnya nih Al-Alamah Abu Bakar bin Zaid. Di hasiahnya ya, hasiah. Hasiahnya siapa? Al-Alama itu. Di hasiah kitab ini. Di hasiah kitab ini. Bisa Jadi antum merujuk jawaban dari Ustaz Hilman. Apa Ustaz? Bisa antum merujuk ke kitab langsung ini tanpa catatan kaki seperti itu? Ada referensinya antum yang merujuk langsung ke kitabnya ini. Waduh, kalau kitabnya belum punya ini. Iya, ini hanya catatan kaki ya. Ini ada Catatan cetakannya kaki. nih. Ada Iya, cetakan cocok. dari Saya aslinya. paham Ustaz. Artinya ini kitab yang antum bawakan, kitab yang membawakan catatan kaki yang berisi tentang tauhid tadi. Ya, dan pengarang kitab ini yang kalau Atau di antum ini nih, tahu, ada nih. Di Adwaul Bayan ada nih. ada ulama Adwaul Asingkiti Bayan. ya. Yang Siapa? iya, yang mengatakan Muhammad Amin salaf. Asingkiti. Ini ulama Iya. kholaf Ustaz. Amin Asingkiti itu ulama kholaf Ustaz. Beliau ulama Artinya, Madinah. perkataan Iya. beliau. Iya, betul. Kita perlu data begini Ustaz. Kita perlu data ulama yang salaf yang mengatakan bahwa orang musyrik itu bertauhid rububiyah. Begitu Ustaz. Misalnya di atasnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Karena kalau menurut Ustaz Hilman tidak ada ulama salaf yang mengatakan seperti itu. Misalnya At-Tabari tadi, itu di tafsir At-Tabari. Yang dimaksud bukan itu. Coba kita cross check ke At-Tabari. Nanti Ustaz Hilman sampaikan datanya tadi. Kan dia sudah sampaikan tadi. Yang dimaksud itu bukan tauhid yang mengatakan bahwa orang musyrik itu bertauhid rububiyah. Bukan seperti itu tafsirnya. Nah, ini makanya kita ingin dari antum, apakah ada ulama salaf yang mengatakan seperti itu? Kalau yang tadi antum bawakan ini ulama kholaf dan mengambil referensi dari ulama kholaf, bukan ulama salaf. Makanya saya tanya kitab yang antum bawakan itu, kan dia membawa catatan kaki. Siapa pengarangnya dan tahun berapa dia menulis ini, orang ini yang membawa catatan kaki ini. Ya, seperti itu. Karena kalau kita merujuk ke catatan kaki saja itu kurang apa ya, kurang lengkap. Tidak ditahu di mana dia sebutkan ini, di mana kan itu sekedar apa ya, sekedar pembacaan beliau, kemudian beliau tulis kitab. Dan kitab itu beliau masukkan, oh ini yang membagi tauhid, oh ini. Tapi kita perlu teks bahwa ada ulama salaf yang mengatakan bahwa orang musyrik itu bertauhid rububiyah. Itu yang perlu kita perjelas. Nah, itu Ustaz. Kalau antum punya data, silakan Ustaz. Silakan. Jadi pertanyaannya bahwa orang musyrik dahulu itu bukan tauhid rububiyah ya. Ya, itu Ustaz. Oke lah. Itu yang perlu kita, karena Syekh Abdul Wahab bilang begitu dalam kitabnya.
Hmm. Dan itu diklaim bahwa itu akidah salaf. Ini yang perlu kita buktikan. Yang mana akidah salaf itu? Siapa salafnya? Kalau atau barit tadi sudah Ustadz Ilham menjelaskan, yang dimaksud dengan ayat yang 31 itu bukan itu maksudnya. Bahwa orang musyrik itu bertauhid rububiyah, bukan itu. Ya, sama-sama ya. Ya, santai aja ya, santai aja. Kita tenang, santai. Teman-teman di bawah santai aja. Nggak usah bilang Wahabi, santai saja. Kita ini bukan Wahabi, sama-sama kita ini orang Islam yang mau belajar. Ini diskusi ilmiah, ya. Santai saja. Kita tunggu Ustadz Rizky, kalau memang belum bisa tampilkan nanti kita lanjut lagi Ustadz diskusinya di lain waktu toh. Intinya ini belum terjadi.